103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Nah, sekarang kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama narasumber kita Mbak Desi Syahniar, MPSI, Psikolog Humanika Consulting. Kita sapa dulu, Assalamualaikum pagi Mbak Desi. Waalaikumsalam pagi semuanya. Halo, apa kabar Halo, DFM Mania? ini berarti Nurul sama Mbak Desi yang salam kenal ya, soalnya baru tatap muka nih pertama Ya. kali. Oke, Mbak Senang Desi dan banget ketemu juga Mbak Nurul. iya sama. Dan juga DFM Mania, tema kita pagi ini adalah apakah saya harus selalu menjadi sempurna? Nah, aku mau tanya dulu nih sama Mbak Desi dan penasaran juga, kenapa sih Mbak Desi Mm-mm. pilih tema ini? Silakan Mbak. Kenapa pilih tema ini gitu ya? Mm-mm. Apakah saya harus jadi sempurna gitu? Nah, Ya. sebenarnya kenapa pilih tema ini? Karena ini adalah problematika gitu ya yang secara sadar nggak sadar gitu ya sering kali dihadapin tuh sama kita sehari-hari di konteks apapun. Nah, ini ya balik lagi ke pengalaman saya sebagai seorang psikolog gitu kan, saya ketemu dengan klien, ketemu dengan pasien gitu ya, ketemu dengan orang-orang di sekitar yang seringkali tuh kalau misalnya dilihat masalahnya ternyata adalah tuntutan yang berasal dari diri sendiri. Tuntutan ngerasa, aduh saya kayaknya harus, kok saya salah mulu ya, itu kok saya saya tuh harus jadi seorang yang sempurna gitu ya. Pertanyaan yang sering banget tuh, Mbak kenapa ya saya kok nggak sempurna sih, itu kok saya jadinya baik disalahin orang, kenapa saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, saya nggak bisa seperti dia gitu. Itu kan hal yang ternyata secara nggak sadar mungkin banyak mungkin ya jadinya masalah. Orang-orang tuh sebenarnya munculnya dari pertanyaan-pertanyaan itu, apa saya harus jadi sempurna ya biar bikin semua orang tuh happy gitu, biar bikin semua orang ngerasa saya ini adalah orang yang tanda kutip baik gitu ya dinilai di semua orang. Oke, iya sih Mbak, memang itu kalau apalagi kalau sekarang tuh kita ngomonginnya soal ekspektasi yang kadang datangnya dari diri sendiri. Mm-mm. Mbak, kalau sempurna berarti kan perfeksionis nih. Sebenarnya apa sih, seperti apa contoh realnya yang sering Mbak temuin? Contoh realnya, sebenarnya Mm-mm. antara sempurna dan perfeksionis itu adalah dua hal yang, kalau perfeksionis kan itu sebenarnya karakter kepribadian gitu ya, Oke, ciri oke. kepribadian. Mm-mm. Ya, salah satunya bentuk kepribadian adalah perfeksionis. Cirinya, kalau orang perfeksionis itu memang salah satu cirinya adalah ya keinginan untuk selalu tampil sempurna, nunjukin segala sesuatu tuh punya standar yang kita bilang sederhananya standarnya tinggi gitulah ya. Kalau orang yang Iya. perfeksionis, tapi bukan berarti orang yang eh, punya keinginan untuk jadi sempurna tuh pasti perfeksionis. Belum tentu seperti itu. Tapi orang yang perfeksionis pasti punya ciri pingin selalu berusaha jadi sempurna. Bentuknya kayak gitu, ya. Mm-mm. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah contoh nyatanya, gitu ya. Iya, Contoh iya, nyatanya apa sih? benar. Gitu kalau misalnya orang yang selalu ingin menjadi sempurna gitu ya. Ya, tadi Mbak Nurul udah bilang tuh salah satunya adalah punya ekspektasi yang tinggi gitu ya. Ekspektasi Mm-mm. itu sebenarnya ada dua ya. Ada dari diri kita sendiri, ada dari lingkungan. Kalau ekspektasi itu apa sih, bahasa sederhananya, mungkin takutnya DFM Mania nih pada bingung, ekspektasi itu apa sih bentuk sederhananya? Iya, iya. Sederhananya adalah kita kita bikin apa ya, punya harapan, punya keinginan gitu ya, punya cita-cita yang melebihi gitu ya dari sebenarnya kemampuan yang kita punya. Itu yang dibilang ekspektasinya jadi terlalu tinggi ya. Bisa dari diri kita sendiri, kita set standarnya tinggi banget gitu ya Mbak Nurul ya, Mm-mm. atau justru kadang-kadang lingkungan kita gitu ya, lingkungan sekitar yang punya set standarnya tinggi, itu kita coba untuk ya ngikutin standar itu, padahal kita sendiri sadar bahwa saya sebenarnya nggak mampu gitu ya punya harapan yang setinggi itu, atau diberikan harapan setinggi itu saya kayaknya belum belum bisa nih gitu. Mm-mm. Oke, berarti tadi sebenarnya kenapa kita punya ekspektasi atau ingin tampil sempurna bisa jadi karena faktor internal dari diri sendiri atau Ya. dari eksternalnya lingkungan kita. Tapi lebih Mm-mm. lebih detail lagi, Mbak, mungkin kenapa sih, apa faktor yang mendorong orang itu ingin tampil sempurna? Oke. Kenapa Mm-mm. kita pengen tampil sempurna? Iya. Dasarnya manusia adalah ya kita kan lahir itu ke dunia tuh jadi makhluk sosial, benar ya? Mm-mm. Kita Iya, benar. lahir nggak sendiri ini, ada di lingkungan. Salah satunya bentukannya adalah manusia itu punya kebutuhan untuk
diterima sama lingkungan. Ya. Ya, lingkungan tuh siapa sih? Bisa keluarga, bisa masyarakat, terus setelah itu meluas lagi ya, jadi lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, lingkungan mungkin negara dan lain-lain gitu lah ya. Jadi terakhir kita udah seperti itu. Nah, salah satu bentuknya adalah ya dengan kita melakukan sesuatu gitu ya, kan kita pasti dapat apa sih? Dapat eh, respon gitu ya dari atau dapat bentuk apa ya saya bilang ya, bentuk ketika kita melakukan sesuatu, lingkungan itu kan pasti merespon tuh ya. Nah, respon yang baik itu yang membuat kita tuh pasti ngerasa wah, ternyata kalau misalnya saya berhasil memenuhi harapan lingkungan tuh jadi rasanya kok menyenangkan ya. Kalau misalnya saya berhasil melakukan sesuatu, eh, ternyata saya mendapatkan dampak yang bagus gitu ya. Nah, faktor-faktor itulah yang bikin kita ngerasa, oh berarti kalau saya misalnya mau mau dapat respon yang baik, terus juga penerimaan dari lingkungan, ya disayang, sesederhana itu deh gitu ya, disayang, dihargai, dilihat sebagai seseorang yang wah hebat gitu ya. Bisa Saya tuh harus diandalkan gitu ya. melakukan, iya bisa diandalkan banyak hal ya. Ada yang ingin diandalkan, ada yang ngerasa cuma kalau mau disayang saya harus melakukan sesuatu sesuai dengan harapan orang lain. Nah, hal-hal itu yang membuat kita berusaha untuk tadi memenuhi ekspektasi-ekspektasi yang ada di lingkungan kita ya. Secara tidak langsung ya, faktor itulah yang membuat kita berusaha untuk selalu selalu mengejar sesuatu yang sifatnya pasti kalau manusia tuh saya mau ngejar apa lagi ya, saya mau bikin target apa lagi. Itu bentukannya gitu. Sederhananya kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau kita dengar dari penjelasannya Mbak Desi tuh kayaknya positif banget nih sama orang-orang yang ingin tampil sempurna, walaupun kita tahu Hmm. nobody perfect, nggak ada yang Nobody sempurna. perfect, benar. Tapi balik lagi ke pertanyaan aku adalah salah nggak sih kita ini ingin mencoba tampil sempurna? Nah, di situ poinnya. Silakan Mbak. Ya. Kan tadi katanya positif banget ya, memang positif gitu. Kalau kita pingin pingin tampil sempurna gitu, artinya kan kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik untuk diri kita. Bagus nggak? Bagus pasti. Iya. Ya karena pada dasarnya kita pasti manusia tuh selalu berusaha untuk ya salah satu tugasnya adalah kan kita menjadi diri yang lebih baik, belajar. Apalagi nih yang harus saya kembangkan dari diri saya. Tapi menjadi kalau dibilang eh, kesannya jadinya nggak baik atau kesannya kok jadi negatif gitu ya untuk orang itu atau dampaknya jadi tidak baik ketika tuntutan untuk jadi sempurna itu jadi berlebihan, jadi tidak terkontrol, jadi melebihi kemampuan yang saya punya, jadi bikin saya stres gitu ya gara-gara tuntutan itu. Nah, itu yang jadinya nggak baik sebenarnya seperti itu. Karena ya prinsipnya adalah gini, kalau di masalah psikologi itu kalau kita nggak bisa kontrol segala sesuatu yang sifatnya tadinya baik gitu ya, baik nih punya target, baik punya cita-cita, baik punya tuntutan untuk diri sendiri menjadi orang yang lebih lebih lagi gitu ya, punya keinginan untuk jadi lebih baik gitu. Tapi ketika kita sudah nggak bisa mengkontrol itu gitu ya, saya jadinya bikin standar-standar yang nggak realita gitu ya, nggak di luar nurul katanya Mbak gitu. Tidak habis Di luar pikir ya. nurul. Iya, nggak habis pikir gitu ya. Itulah yang membuat jadinya nggak sehat gitu ya, jadinya pingin tampil sempurna tapi saya nggak ngukur apakah saya bisa mencapai itu. Contohnya gini deh, hari ini saya punya kegiatan nih sama teman-teman DFM gitu ya, terus Iya. saya oh nanti saya jam 10 ini deh saya punya target, saya mau pergi ke Amerika gitu ya. Itu hal yang nggak mungkin gitu ya. Padahal sekarang masih di sini, sedangkan kan tahu gitu secara realitanya kalau saya mau pergi ke luar negeri saya harus pergi dulu ke bandara, dari rumah saya ke bandara berapa jam. Hal-hal yang seperti itu yang bikin kita nanti jadinya aduh stresnya gimana nih ya, jam 10 saya udah bisa tiba di bandara, saya ada penerbangan dan lain-lain. Itu yang harapan-harapan yang sesederhana itu ya, contoh realitanya yang kadang-kadang bikin kita sendiri stres ngadepin itu. Oke, nah berarti kalau dari penjelasannya Mbak Desi bisa jadi ingin tampil sempurna ini karena yang positif, bisa jadi karena yang negatif kalau Yes. misalkan sudah di Mm-mm. luar kemampuan kita. Nah, gimana caranya kita Mm-mm. tahu Mbak kalau misalkan kalau misalkan target itu sudah di luar kemampuan kita? Kadang kan kita sebagai manusia suka nggak sadar nih
ya udah bikin target bikin aja gitu, tapi kadang kita nggak sadar Mm-mm. udah menyiksa diri sendiri ya. Gimana tuh Mbak? Gimana kita tahu bahwa apa yang kita buat, apa yang kita targetin tuh udah Di luar jadi kapasitas. arahnya ke negatif gitu ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. pertama adalah yang paling mudah adalah ya dari tingkat stres kita. Keukurnya dari situ sebenarnya kalau target atau harapan yang kita bentuk gitu ya, tadi ekspektasi buat diri kita sendiri itu bikin kita nggak bisa tidur, sering bengong, terus juga Mm-mm. eh, kayaknya mikirin itu terus padahal saya tahu gitu ya, oh susah nih ya saya mencapai itu, kayaknya kayaknya itu jangkanya masih, saya mau beli rumah tapi kayaknya kok kalau beli rumah kalau hari ini juga nggak mungkin deh, itu kayaknya masih seharusnya realitanya kayaknya harusnya 5 tahun gitu ya, saya harus nabung dulu Mm-mm. misalnya 5 tahun, tapi saya pokoknya saya punya target beli rumah bulan ini gitu ya. Mm-mm. Jadi itu bikin saya terus bengong, terus berpikir, terus jadinya nggak fokus kerja, nggak fokus untuk melakukan fungsi kita sehari-hari, yang sekolah, yang kuliah, yang jadi ibu rumah tangga, Iya. yang kerja gitu ya. Dan mikirin itu terus gimana ya caranya, gimana ya caranya. Padahal saya sendiri tahu bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin tercapai gitu ya. Nah Mm-mm. itu bisa jadi indikasi utama. Ya, kita bisa ngukur kok itu makin sering kita bengong, ya makin sering kepala kita ruwet gitu ya. Eh, Ruwet karena kita tahu saya punya satu keinginan yang saya belum tercapai. Biasanya kalau orang-orang yang stres karena tuntutan atau ekspektasi terhadap dirinya sendiri, mereka tahu kok sumbernya di mana gitu. Beda dengan yang tuntutannya biasanya dari luar ya, atau Iya. tuntutan dari luar pun gitu, mereka biasanya tahu itu apa yang bikin saya stres. Bisa indikasi itu bahwa sebenarnya ekspektasi ini atau ekspektasi ini tuh sebenarnya nggak mungkin, saya tahu gitu ya, target itu nggak mungkin tercapai, tapi terus dipikirin, terus diupayakan, saya harus mencapai itu, saya harus. Kata-kata itu tuh sebenarnya yang bikin kita makin, kalau semakin sering saya harus, itu indikasi utama pasti eh, secara gimana, ya, secara tidak sadar dampaknya tuh akan bikin kita makin stres, biasanya seperti itu. Positif bisa negatif. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal perfeksionis yang tadi sempat disinggung itu Hmm. adalah sebuah karakter. Mungkin boleh dijelaskan Ya. lagi, Mbak, sebenarnya apa sih itu perfeksionis? Silakan Mbak Desi. Ya, kalau perfeksionis tuh ini, kalau manusia tuh kan ada kepribadian ya. Kita kenalnya sederhananya tuh bilangnya Hmm, kepribadian. Nah, oke. kepribadian tuh ada macam-macam, Mbak. Ya, cirinya ada bentuknya macam-macam. Nah, bentukannya pun ya beda-beda tergantung dari satu genetik dan juga dari perkembangan lingkungannya. Ya, Mhm, yang membuat manusia tuh unik gitu ya. Kita punya kepribadian yang beda-beda. Nah, salah satunya adalah perfeksionis ini gitu ya. Perfeksionis tuh kalau ditanya tadi cirinya seperti apa sih? Cirinya eh bukan cuma sekedar dia ini, orang-orang yang perfeksionis itu pingin segala sesuatu tuh tampil sempurna. Nggak cuma itu. Makanya tadi saya bilang orang yang perfeksionis pasti punya ciri pingin tampil sempurna, tapi orang yang selalu pingin tampil sempurna tuh belum tentu pasti orang perfeksionis gitu. oke. Nah, terus selain selalu pingin tampil sempurna, yang kedua kalau orang perfeksionis ini cenderung kaku. Kaku dalam artian kalau udah punya standar A ya A, nggak bisa deh digeser-geser ke B. Nggak Ya bisa standar ditawar. itu ditetapkan, iya nggak bisa ditawar. Standar Eh, yang bagus buat saya gitu ya, kalau kalau sepatu bagus itu adalah harus warnanya merah misalnya gitu ya. Kalau mm-mm, misalnya ada orang bilang sepatu bagus itu warna yang lain, nggak bisa. Pokoknya menurut saya yang bagus itu adalah atau merek tertentu gitu yang udah jadi mhm, standar diri saya. Terus juga eh, seringkali orang yang perfeksionis ya itu karena punya standar sendiri dan meragukan standar orang lain gitu, yang ngerasa bahwa aduh, yang benar adalah yang menurut sudut pandang saya benar, jadinya seringkali jadinya kalau dampaknya ke lingkungan atau ke interaksi kita sehari-hari jadi susah percaya sama orang, punya standar yang mhm, tinggi ya terhadap diri sendiri dan juga orang lain, ya maunya ya kalau dia punya standar yang tinggi kan nggak, belum tentu orang yang menghadapi itu kan punya standar yang sama ya, belum mhm. tentu orang yang dihadapi itu kan kemampuannya juga sama. Nah, seringkali jadinya dipandangnya kaku banget sih itu, aduh nih orangnya kok susah banget sih untuk apa, tinggi banget sih standarnya gitu ya, atau misalnya jadinya apa, banyak kritik ya, Mhm. terus juga eh, jadinya dipandangnya mungkin
mungkin kita ngeliatnya jadi nggak menyenangkan gitu. Ah, nggak usah diajak main, ah dia standarnya tinggi banget gitu ya. Aduh, kayaknya kalau kerja sama orang itu salah mulu gitu ya. Itu Mm-mm. sederhananya kita ngeliatnya biasanya teman-teman yang perfeksionis seperti itu gitu. Oke, dari penjelasan itu berarti boleh boleh nggak aku bilang kalau misalkan perfeksionis itu adalah satu karakter yang kurang baik? Kurang baik. Saya mau bilang kurang baik. Balik lagi ke kalau perfeksionisnya itu membuat sudah tidak bisa dikontrol gitu ya, Mhm. terlalu berlebihan ya sampai dia memaksakan semuanya orang pokoknya harus yang namanya hidup tuh standarnya cuma standar dia deh yang paling benar. Terus membuat dia jadi susah berinteraksi, berkolaborasi, kerjasama ya sesederhana itu kalau kita kerja atau ya kalau sama di rumah gitu sama suami atau sama istrinya juga jadi susah diajak ngobrol pokoknya segala sesuatu yang benar adalah sudut pandang saya itu jadinya kesannya jadi kurang baik Mhm. tapi orang-orang yang perfeksionis pun ada kok yang masih bisa diajak komunikasi cuma komunikasinya kita sebagai orang yang ada di yang tidak seperti itu gitu ya Mhm. PR-nya adalah kita harus paham pola komunikasi yang gimana ya yang bisa diterima sama orang perfeksionis ini gitu supaya ya itu tadi ya eh, jatuhnya jadinya karena kan kadang-kadang kalau orang yang perfeksionis itu bisa bisa saya bilang kenapa bisa tetap baik gitu ya karena kan justru biasanya mereka apa pasti rapi ya terus juga kalau Mhm. kerja pasti kualitas hasil pekerjaannya benar-benar diperhatikan nggak asal-asalan ya terus juga dia tahu nih saya harus ngerjain apa saya harus seperti apa gitu ya Mhm. punya kalau melakukan sesuatu lah gitu ya dimanapun gitu ya dia pasti mencoba melakukan dengan sebaik mungkin ya baik dalam dalam berteman misalnya buat ibu-ibu rumah tangga deh gitu misalnya bikin kue mungkin orang yang perfeksionis sih berusaha untuk kue itu nggak cuma enak tapi bagus gitu ya Mhm. terus juga orang yang ngelihat oh iya ya wah bagus banget nih gitu ya kuenya gitu jadi ya balik lagi balik balik ke kontrol dirinya Mhm. sendiri ya kalau kita udah sampai itu mengganggu kita berinteraksi sama lingkungan dan bahkan bikin kita stres sendiri gara-gara perfeksionis itu ya terus juga ya dampaknya kalau kita kerja atau kita melakukan sesuatu kita jadi lama banget gitu ya gara-gara kita ngulang-ngulang gara-gara kita ngerjain kok kayaknya nggak selesai-selesai cuma cuma persoalan garisnya belum lurus Iya. dibalikin lagi gitu ya nah itu kan Mhm. jadinya yang mengganggu ya sebenarnya bisa dilihat jadi arah yang positif atau negatif dari situ. Oke, berarti nggak bisa dibilang kurang baik juga karena memang orang yang perfeksionis ini dalam bekerja dia maksimal ya Mbak ya, khususnya di Ya. dunia kerja. Oke, Mm-mm. nah gimana caranya misalnya di dunia kerja nih kita punya atasan yang perfeksionis. Mbak bilang tadi kan kita bisa kok maksudnya diajak Iya. komunikasi. Nah komunikasi Yes. seperti apa yang harus kita punya biar kita bisa ya biar saling connect lah gitu sama orang yang perfeksionis. Silakan Mbak. Oke. Komunikasi yang seperti apa yang Mm-mm. bisa eh, biar nyambung gitu ya sama orang Yes, yang benar, perfeksionis benar, ini. benar. Nah, kecenderungannya orang-orang yang perfeksionis itu bicara by data. Hmm. Pasti biasanya. Ya, jadi bicara by data, by fakta gitu ya. Misalnya bilang, faktanya hari ini macet, taunya dari mana gitu ya. Lihat gitu misalnya angka statistiknya dan lain-lain gitu ya. Nah, atau dalam pekerjaan, dalam keseharian pun pasti bicaranya by data. Jadi kalau misalnya kita tadi punya atasan, contohnya kalau kata Mbak Nurul ya, punya Mm-mm, ya. atasan saya perfeksionis nih. Untuk ngadepinnya gimana ya gitu. Kalau misalnya saya tahu bahwa saya punya sudut pandang yang berbeda ya. Nah, Mhm. PR-nya buat teman-teman gitu ya di FM Mania kalau punya atasan yang seperti itu datang ke atasannya harus punya senjata. Senjatanya harus data yang nggak bisa cuma berdasarkan menurut saya Pak ya intuisi saya gitu ya atau Iya, iya. biasanya kita nggak bisa Mm-mm. ngobrol dengan orang-orang profesionis itu dengan kata-kata itu biasanya nih ya seharusnya gitu ya atau kalau dalam situasi kayak gini sih biasanya nih Pak gitu ya itu hal yang sulit pasti ketemunya pasti pertanyaannya adalah kamu bisa nyimpulin seperti itu taunya dari mana gitu ya Mm-mm. kan karena mereka percaya bahwa setiap situasi itu nggak akan selalu sama jadi kalau mau mudah mau mau ya gimana ya proses negosiasi atau proses ketemunya nih titik tengahnya tuh akan lebih cepat adalah ya
datang ke atasan udah pakai data ya, jadi kita bicaranya pun juga sudah berdasarkan fakta yang terjadi adalah ini, dampaknya adalah seperti ini ya, data yang saya punya nih gitu, kondisi saat ini seperti ini, itu pasti akan lebih mudah untuk ketemu standarnya ada di mana gitu, untuk nyamain paling enggak standar dari orang perfeksionis itu seperti itu. Oke, berarti kalau kita mau berkomunikasi, kita harus pegang datanya dulu ya, Mbak, ya? Oh iya, iya. Nggak boleh tuh Jadi yang harus pakai tahu dulu deh. intuisi itu, "Menurut saya, Pak, yang saya lihat," gitu. Iya. Heeh, Aduh. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, dari Dila di Bidara heeh. Mbak, banyak yang bilang aku itu orangnya perfeksionis, tapi Oh, malah oke. dengan karakter itu aku malah punya sedikit teman karena aku memberikan standar yang tinggi untuk, orang-orang yang bisa aku anggap teman. Misalnya dari kebersihan, kerapihan, dan Yes, kebiasaannya. yes, yes. Gimana menurut Mbak dengan aku ini yang punya circle yang kecil gitu, Mbak? Silakan, Oke, Mbak. saya bahas bahas tentang dianya dulu ya tadi Mhm mhm. standarnya. Memang orang perfeksionis itu adalah itu. Kadang-kadang bukan cuma orang yang takut gitu ya berteman sama orang orang perfeksionis nih Mhm gitu mhm. karena punya standar yang tinggi, karena biasanya kan kayak gini deh, saya ngerasa bahwa aduh Mbak Dila nih nggak sesuai deh, kayaknya standarnya lebih rendah deh, aduh saya takut temenan sama dia. Iya. Kadang-kadang Mhm. juga teman-teman yang punya kecenderungan perfeksionis ini juga punya standar sendiri untuk memilih temannya siapa yang bisa masuk ke circle-nya. Nah, Mhm. tadi apakah gara-gara ini tuh circle saya kecil, ini jadinya nggak baik ya untuk saya? Iya. Gini teman-teman, kembali lagi gitu ya, gini, kalau saya percaya adalah gini, bukan seberapa besar atau kecil circle kita dalam berteman yang lebih penting, tapi seberapa orang-orang yang ada di lingkungan kita atau circle kita pertemanan itu bisa memberikan kenyamanan untuk diri kita, ya. Dan juga dibanding gini, misalnya circle-nya besar banget, teman saya banyak di mana-mana, tapi sebenarnya saya nggak nyaman gitu, saya nggak suka gitu ya punya banyak teman. Tiap kali ketemu teman-teman saya stres, diajak hangout, diajak nongkrong, stres nih gitu ya. Mhm Eh, mhm. ya lebih baik nggak usah. Atau teman-teman misalnya saya punya banyak teman, circle saya luas banget tapi toksik semua gitu ya, tapi bikin saya tiap kali ketemu tuh dampaknya negatif gitu ya, memberikan hal yang negatif lah untuk diri saya. Lebih baik ya punya circle-nya sedikit, tapi saya memilih gitu, memilih misalnya tadi kalau Mbak Dila nih milih siapa sih orang yang bisa masuk jadi circle saya, ya nggak Mhm. apa-apa gitu ya. Eh, Kecil atau besarnya circle kita itu nggak jadi ukuran apakah orang ini sukses atau enggak gitu. Bukan dari situ. Ya, jadi kalau Mbak Dila ngerasa circle saya kecil, teman saya cuma itu aja, ya selama Mbak Dila nyaman, go ahead gitu ya. Tapi kalau Mbak Dila ngerasa saya kayaknya harus menambah circle saya untuk meningkatkan kemampuan diri saya misalnya. Ya, PR-nya buat Mbak Dila adalah challenge dirinya untuk kenalan dengan orang baru. Walaupun susah, saya tahu gitu ya, teman-teman yang punya kecenderungan perfeksionis itu pasti susah menemukan orang yang levelnya sesuai dengan dirinya. Ya, tapi balik lagi tadi, coba untuk ketika ketemu yang nggak sesuai dengan level dirinya, coba untuk menyadari bahwa manusia itu beda-beda, nggak semuanya sama dengan saya, Mhm. juga jadi kasih challenge dirinya untuk belajar untuk beradaptasi seperti itu. Oke, seperti itu ya buat Dila di Bidara Cina, semoga bisa membantu. Terima kasih buat Mm-mm. Mbak Desi. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari WhatsApp, tapi anonim. Katanya, "Mbak, aku ini banyak yang bilang juga perfeksionis. Misalnya ada Oh, oke. barang-barang di kulkas, aku harus nyusunin Ya, rapi. Terus kayak oh, aku oke. nggak bisa ngelihat barang yang kotor sedikit, bahkan warnanya pun harus berurutan. Sama. Serisih itu aku melihat sesuatu yang tidak rapi." Apakah itu termasuk karakter perfeksionis? Sebenarnya gini, ada perbedaan kalau kita di psikologis gitu ya. Ada Mhm. gangguan apa? Saya bilangnya bukan gangguan deh. Ini ada ciri psikologis itu yang orang pingin rapih karena dia cemas sebenarnya ngelihat itu rapih atau enggak, Mhm. atau orang yang rapih karena dia terbiasa melakukan itu secara rapih. Jadi dia tahu bahwa kalau misalnya punya barang tuh harus ditempatkan di mana. Ada Mmm. orang yang pingin merapikan sesuatu karena kalau ngelihat kayaknya bersih banget nih gitu ya. Itu Iya. biasanya kecenderungannya justru karena tingkat kecemasannya tinggi. Ya, yang harus Mmm. dicari itu dulu. Jadi belum tentu orang yang suka kerapihan itu adalah orang yang perfeksionis gitu. Kalau orang perfeksionis sederhananya saya bilangnya gini, dia tahu bahwa
rapih itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Jadi tanpa harus berusaha untuk apa ya, untuk kasih effort besar untuk ngerapihin lemari es, barang-barang Mm-mm. harus disusun. Dia udah tahu bahwa kalau misalnya habis nyuci baju udah langsung dia susun sendiri tanpa adanya Mm-mm. kecemasan. Ya, tapi kalau misalnya ngerasa bahwa aduh saya risih banget itu ya, aduh saya harus rapihin terus berulang kali, berulang kali, berulang Mm-mm. kali, itu bukan kecenderungan ke arah perfeksionis sebenarnya, tapi karena tingkat kecemasannya tinggi. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya justru malah ini barangnya mungkin malah eh, seringkali kayak gimana saya bilangnya, usaha untuk ngerapihin sesuatu tuh jadi sesuatu yang menuntut buat dia. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Itu bedanya ya. Oke, sering juga sih Mbak, tapi ini munculnya tergantung mood aja sih, nggak Hmm. setiap saat. Kadang aku tuh kalau di lantai gitu ya, misalnya lantainya warnanya Hmm. putih nih, ada rambut sehelai aja, aku tuh pengen, aduh pengen ngambil itu rambut gitu. Gemes Tapi gitu ya, gemes iya kayaknya gemes, ya. tapi itu nggak setiap saat begitu sih Mbak. Oke Mbak Desi, ini kita udah masuk di segmen terakhir nih. Mungkin Mm. ada closing statement bisa jadi tips positif terkait dengan perfeksionis atau ingin menjadi sempurna dari Mbak Desi untuk pendengar kita di FM Mania. Silakan Mbak. Oke. Gini, jadi sempurna tuh ya sederhananya adalah gak ada orang yang sempurna. Hmm. Ya, setiap orang pasti selalu, saya percaya bahwa setiap orang tuh selalu punya ruang untuk belajar dan bertumbuh. Itu artinya, itu tanda bahwa yang namanya manusia tuh pasti nggak akan ada yang pernah sempurna, gitu ya. Setuju. Pasti pasti ada hal-hal yang bisa selalu kita kembangkan. Nah, mau jadi sempurna, mau mencapai sesuatu nggak apa-apa, tapi harus ingat bahwa jangan sampai ketika kita mau mencapai sesuatu yang lebih baik atau menetapkan standar untuk diri kita, eh, kita lupa sama kondisi realitanya. Karena itulah biasanya sumber stresnya jadinya di situ, memaksakan sesuatu, memenuhi orang lain gitu ya, memenuhi ekspektasi orang lain, memenuhi ekspektasi diri tanpa kita tanya sendiri itu sama diri kita, apakah saya mampu? Apakah memang ini yang saya butuhkan? Apakah gitu ya? Apakah ini adalah hal yang baik untuk diri saya? Apakah ini bikin saya happy? Sesederhana pertanyaan itu ya, kalau Mm-mm. menurut teman-teman standar atau target yang teman-teman tentukan itu bisa bikin teman-teman happy, memang itu adalah yang teman-teman harapkan, memang itu sesuai dengan kemampuan saya, ya lakukan gitu, buatlah standar itu. Tapi kalau misalnya tidak, ya jangan sampai nggak menyayangi diri sendiri cuma gara-gara ya itu tadi kita ingin kelihatan sempurna atau mencapai sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi orang lain atau diri kita sendiri gitu. Baik, jadi gitu deh Femania. Nggak ada yang salah sama mencoba selalu ingin tampil sempurna, tapi balik lagi ke Iya, kapasitas diri masing-masing ya Mbak ya. betul banget. Jangan Jangan sampai sampai kita lupa sama kapasitas diri kita sendiri. iya benar banget. Jangan sampai stres sama ekspektasi yang kita bikin sendiri. Mm, mm, mm. Oke, seperti itu deh Femania. Terima kasih banyak untuk atensinya. Juga terima kasih banyak buat Mbak Desi Syahniar MPSI, Terima kasih psikolog banyak. Humanika Consulting. Senang banget bisa ngobrol bareng Mbak Desi. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi ya Mbak ya dengan tema yang Bisa berbeda. dong pasti Oke. dengan tema yang beda. Terima Nah, kasih DV banyak. Mania yang ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Kalau gitu Nurul dan juga Mbak Desi pamit. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.